Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar makhluk yang bernama jin, pikiran kita langsung membayangkan hal-hal yang seram, jahat, dan menakutkan. Padahal sama seperti manusia, jin ada yang jahat, ada yang baik, ada yang beriman, dan ada yang kafir. Jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hal, jin memiliki persamaan dengan manusia. Sama-sama dianugerahi akal dan kemampuan membedakan baik dan buruk. Dan sama-sama diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi, keberadaan jin di bumi ini sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, bukan menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Jin yang memilih untuk menakut-nakuti dan menyesatkan manusia berarti telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis laknatullah. Perbedaan jin dan manusia yang paling prinsip adalah pada materi penciptaannya. Dengan materi penciptaan yang berbeda, maka akan mengakibatkan banyak perbedaan dalam kemampuan dan cara hidup. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Seperti halnya kita belajar dari manusia, benarkah kita juga bisa belajar banyak hal dari jin? Pelajaran pertama diberikan oleh jin atau setan pencuri harta zakat. Peristiwa ini terjadi ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga harta zakat. Saat itulah ia didatangi oleh seseorang yang mengambil makanan harta zakat. Abu Hurairah mengancam akan mengadukan orang tadi kepada Rasulullah. Namun orang itu memohon kepada Abu Hurairah. Ia beralasan bahwa ia dan keluarganya sangat membutuhkan makanan itu. Keesokan harinya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui peristiwa tadi malam. Beliau bertanya kepada Abu Hurairah tentang apa yang dilakukannya terhadap tawanannya tadi malam. Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasul bahwa orang itu sangat membutuhkan sehingga ia kasihan padanya dan melepaskannya. Rasul pun mengingatkan Abu Hurairah bahwa orang itu berbohong dan ia akan kembali datang. Apa yang dikatakan Rasulullah ternyata benar-benar terjadi. Orang yang sama kembali datang dan melakukan perbuatan seperti malam sebelumnya. Ia mengambil makanan harta zakat dan Abu Hurairah kembali mengancam mengadukannya kepada Rasulullah. Orang itu kembali memohon agar dilepaskan dengan alasan yang sama seperti malam sebelumnya. Dan Abu Hurairah kembali kasihan dan melepasnya. Pada keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Abu Hurairah tentang apa yang terjadi semalam. Abu Hurairah menjawab seperti jawaban sebelumnya. Rasulullah kembali menyampaikan hal serupa bahwa orang itu telah berbohong dan ia akan kembali datang lagi. Dan benarlah apa yang disampaikan Rasul. Orang itu datang lagi untuk ketiga kalinya dan melakukan hal yang serupa dengan malam-malam sebelumnya, yaitu mencuri makanan harta zakat. Abu Hurairah kembali menangkapnya. Orang itu pun mohon dilepaskan. Kali ini ia menawarkan kepada Abu Hurairah suatu kalimat yang jika diucapkan akan memberi manfaat dan setan tidak bisa mendekati hingga pagi hari. Kalimat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 255
atau yang terkenal dengan ayat kursi. Abu Hurairah akhirnya melepas orang tersebut. Dan keesokan harinya Abu Hurairah menceritakan peristiwa semalam kepada Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apa yang dikatakannya adalah benar, namun pada dasarnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Kisah yang dilakoni oleh setan dari kalangan jin ini memberi banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai manusia. Kisah ini menunjukkan keutamaan ayat kursi. Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang memiliki banyak keistimewaan. Selain kisah Abu Hurairah dan jin tadi, keistimewaan ayat kursi dapat dilacak dari riwayat lain. Di antaranya pertanyaan Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat apa yang paling mulia yang telah engkau hafal di dalam Al-Quran? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau mengulangi pertanyaannya, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat apa yang paling mulia yang telah engkau hafal di dalam Al-Quran? Lalu Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasulullah bersabda, demi Allah, selamat atas ilmu yang telah engkau peroleh, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa keagungan ayat kursi melebihi keagungan langit dan bumi. Karena ayat kursi mengandung sifat-sifat Allah yang mulia, dan ayat kursi merupakan firman Allah yang tentunya lebih baik dari langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, membaca, menghafal, serta mentadabburi ayat kursi akan menjadi salah satu kunci pembuka pintu surga. Ayat kursi menjadi istimewa karena di dalamnya terdapat pengetahuan yang cukup lengkap tentang Allah Ta'ala yang wajib diketahui manusia, dan semuanya berhimpun dalam satu ayat. Rasulullah dalam berbagai hadis juga menganjurkan kepada umatnya agar membaca ayat kursi dalam banyak kesempatan dan menjadikannya wirid yang dilantunkan secara rutin, baik itu di waktu pagi dan sore hari, ketika hendak tidur, dan ketika selesai dari sholat wajib. Kisah Abu Hurairah dan setan tadi juga memberi pelajaran kepada kita bahwa seseorang bisa saja punya pengetahuan tapi tidak mengamalkan. Inilah yang dialami oleh setan. Ia tahu khasiat ayat kursi tapi tak mungkin ia mengamalkannya. Mereka tahu Allah Maha Kuasa, tapi masih saja setan membantah perintahnya. Iman dan amal soleh, ilmu dan amal merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Oleh sebab itu, dalam berbagai ayat, Allah Ta'ala menggandeng keduanya. Informasi yang disampaikan setan kepada Abu Hurairah bisa disebut sebagai kebenaran setelah dikonfirmasi Rasulullah. Jadi kebenaran yang bersumber dari mana saja juga harus terkonfirmasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Kisah Abu Hurairah tadi juga menjelaskan bahwa jin dapat berubah wujud dan menampakkan dirinya sebagai sosok manusia. Jin dalam wujud aslinya tidak akan mungkin bisa dilihat oleh manusia, tapi jin dapat merubah wujudnya menjadi sosok yang bisa dilihat oleh manusia. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa jin bisa menyamar dalam bentuk ular atau anjing hitam. Maka tidak menutup kemungkinan penampakan makhluk-makhluk aneh apapun namanya adalah penampakan yang dilakukan oleh jin, baik itu dalam bentuk pocong, genderuwo, wewe gombel, atau roh orang yang sudah mati. Penampakan yang bertujuan mengganggu dan menakut-nakuti manusia.
Ada banyak hadis yang menceritakan tentang penyamaran yang dilakukan oleh setan atau jin. Di antaranya adalah penampakan jin atau setan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika setan menyamar dalam rupa seorang kakek tua dari Najd yang menghasut para pembesar Quraisy agar membunuh Rasulullah sebelum beliau pada malam berikutnya hal yang sama terjadi. Jin kembali datang dan menyampaikan kepada Sawab berita tentang telah munculnya dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Namun lagi-lagi Sawab tidak peduli. Dan malam yang ketiga jin kembali datang dan menyampaikan kepada Sawab hal yang serupa dengan 2 malam sebelumnya. Saat itulah Sawab mulai merasa tumbuh kecintaan terhadap Islam. Ia juga menjadi orang yang sangat mengharapkannya. Ia pun bertolak ke Mekah. Di tengah perjalanan, ia diberitahu bahwa Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Lalu ia pun menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, ia bertemu dengan Rasulullah SAW di masjid. Ketika bertemu Sawad, Rasulullah memintanya untuk menceritakan kisahnya dan sang jin. Sawad pun menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ia didatangi oleh jinnya selama 3 hari berturut-turut memberitahukan adanya seorang utusan Allah dari keturunan Luay bin Ghalib. Setelah itu Sawad mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keislamannya. Rasulullah dan para sahabat juga bergembira dengan masuk Islamnya Sawad. Sawad meninggalkan seluruh aktivitas perdukunan yang pernah ia jalani. Bahkan jin yang dahulu biasa mendatanginya dan mengajaknya masuk Islam kini tak lagi bersamanya. Ketika ditanya, Sawad menjawab bahwa ia mendapatkan ganti yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Manusia mengajak jin masuk Islam. Ini sering kita dengar dan banyak kita temui. Dalam proses pengobatan terhadap orang yang kemasukan jin, para peruqyah juga lazim mengajak jin bertaubat atau mengajaknya masuk Islam jika jin yang merasuki penderita adalah jin kafir. Tapi kebalikannya, jin mengajak manusia masuk Islam. Ini sangat jarang kita dapatkan. Demikianlah jin yang soleh,
Ia akan mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang kepada Islam. Ia tidak akan menjerumuskan manusia dalam perkara-perkara gaib yang menyesatkan dan menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Bahkan dalam kisah Sawat tadi, meski sama-sama telah memeluk Islam, mereka tidak lagi saling berhubungan. Mereka sibuk dengan ibadah mereka masing-masing kepada Allah Ta'ala. Pada prinsipnya, minta tolong kepada jin tidak jauh beda dengan minta tolong kepada manusia. Tolong-menolong dilakukan dalam koridor takwa dan ketaatan kepada Allah, seperti mengajak mereka untuk taat, melaksanakan perintah Allah, atau meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsanya. Sebaliknya, jika kerjasama tersebut bertujuan untuk mencelakai seseorang, menyakiti, menganiaya, mencuri harta orang lain, atau menakut-nakuti orang, maka kerjasama seperti ini jelas dilarang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam kerjasama dengan jin adalah apakah dalam kerjasama tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Ada tumbal yang harus dibayar? Apakah aturan Allah dan kesyirikan yang diperbuat? Apakah syaratnya harus meninggalkan sholat? Atau membaca mantra-mantra tertentu yang mengandung kemusyrikan? Baik jin ataupun manusia yang terlibat persekongkolan jahat akan semakin jauh dari jalan Allah yang benar. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Melihat praktek yang jamak terjadi, persekongkolan yang terjadi antara jin dan manusia cenderung kepada kejahatan dan banyak mengandung unsur kemusyrikan. Maka demi menyelamatkan akidah dan keyakinan kita, lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak bekerja sama dengan jin. Seperti sahabat Rasulullah SAW Sawat bin Qarib yang putus hubungan dengan teman jinnya meskipun mereka telah sama-sama memeluk Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, ayat yang menjelaskan bahwa jin juga mendengarkan Al-Quran dan mereka juga mengajak bangsanya untuk mengikuti jalan yang lurus. Sebuah pelajaran berharga yang bisa dipetik manusia dari bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, jin biasa mencuri kabar dari langit untuk disampaikan kepada dukun paranormal yang menjadi sekutunya. Kabar ini kemudian ditambahkan dengan kebohongan demi kebohongan. Sampai ketika Rasulullah diutus, Allah memperketat penjagaan di pintu-pintu langit. Setiap jin yang berusaha mencuri berita langit ditembak dengan api, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang dahulu mereka perbuat. Mereka mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya. Pemimpinnya memerintahkan mereka untuk menyebar ke penjuru bumi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian sekelompok jin menuju daerah Tihama, mendapati Rasulullah SAW berada di Nahlah, hendak menuju Ukaz. Saat itu beliau dan para sahabatnya sedang dalam sholat subuh. Sekelompok jin tadi mendekat dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW.
Mereka pun mengerti bahwa yang dibaca itu adalah wahyu yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah kejadian tadi, beberapa kali utusan jin datang kepada Rasulullah. Mereka belajar Al-Quran dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan untuk disampaikan lagi kepada bangsanya. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu ketika mereka pernah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengira Nabi telah dibunuh atau diculik. Sehingga situasi ketika malam itu sangat mencekam. Ketika pagi hari, tiba-tiba Rasulullah muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah tentang apa gerangan yang terjadi. Rasul menjelaskan kepada para sahabat bahwa salah seorang pendakwah dari kalangan jin mendatangi beliau. Beliau pun pergi bersamanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kalangan jin. Rasulullah pun mengajak para sahabat untuk melihat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertemuan para pendakwah dari kalangan jin dengan Rasulullah memberi pelajaran penting bagi kita akan pentingnya dakwah. Jangan sampai kita kalah semangat dari golongan jin dalam berdakwah. Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Ta'ala dengan hikmah dan pelajaran yang baik, supaya beriman kepada Allah dan mereka bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dakwah merupakan tugas utama para rasul. Disinilah salah satu keutamaan dakwah, karena ia adalah tugas Rasulullah dan Nabi sebelum beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah mengajak kamu kepada Allah dan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Yusuf ayat 108. Maka barang siapa mengaku pengikut sejati Rasulullah SAW, ia harus terlibat dalam dakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Dakwah juga merupakan salah satu amal terbaik, karena dakwah memelihara berbagai amal soleh lainnya di tengah-tengah masyarakat. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Berdakwah tidak selalu dengan menjadi penceramah, tidak mesti harus dari atas mimbar, dan tidak perlu menunggu gelar kiai haji. Dakwah merupakan kewajiban setiap individu muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam riwayat yang sahih dari Imam Al-Bazzar disebutkan bahwa dalam salah satu pertemuan dengan jin, Rasulullah mengajarkan mereka surat Ar-Rahman. Dan ketika sampai ayat, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Para jin merespon dengan mengucapkan, "Tidak satupun nikmatmu yang kami ingkari, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji." Dan Rasulullah pun mengakui dan memuji respon kalangan jin ketika mendengar ayat ini. Pemirsa Khazanah, jin dan manusia merupakan dua makhluk beda alam yang Allah beri potensi untuk menjadi baik atau menjadi durhaka. Dalam kehidupan, interaksi keduanya kerap kali menimbulkan salah jalan dan berakhir dengan kesesatan. Tapi tentu saja, tetap ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari makhluk yang diciptakan dari api ini. Semoga Allah bukakan mata hati kita untuk senantiasa menerima kebenaran dan menjauhkan kita dari godaan setan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan episode ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.